got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Zulfa Salasabila, mahasiswa Ilmu Hadis semester 3. Di sini saya akan menyampaikan hadis tentang bersyukur. Bersyukur adalah cara kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat muslim, kita harusnya menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur nikmat. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang bersyukur. Salah satu hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil abdi ayakulal aklata aw yashroba syarbata fayahmadallahu 'alaiha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah benar-benar ridho kepada hamba yang manakala ia makan sesuap dan minum seteguk, ia tidak pernah lupa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Allah itu akan meridhoi seseorang walaupun dia hanya mensyukuri nikmat yang sedikit dari Allah. Apalagi ketika kita mampu mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan, maka bisa kita bayangkan bahwa Allah akan sangat benar-benar ridho kepada kita. Cara-cara dan bentuk bersyukur itu ada banyak. Salah satunya, yang pertama adalah ketika kita mendapatkan nikmat, kita langsung mengucapkan alhamdulillah seketika itu juga. Misalnya ketika ada orang yang memberikan kita makanan, kita langsung berterima kasih kepada orang yang memberi tersebut. Itu juga sebagai perantara kita berterima kasih kepada Allah. Selanjutnya kita mengucapkan alhamdulillah atas rizki yang telah Allah berikan melalui orang yang memberikan kepada kita tadi. Yang kedua yaitu sujud syukur. Sujud syukur itu biasanya dilakukan secara spontan ketika seseorang menerima nikmat dari Allah. Misalnya ketika seseorang tersebut memperoleh juara dalam sebuah perlombaan, maka dia akan langsung pada saat itu juga sujud syukur kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur dari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Yang ketiga ada ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia meningkatkan kualitas iman dan juga ibadahnya sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu dia akan tambah mendekatkan diri kepada Allah, rajin beribadah. Dulunya yang misalnya dia itu hanya melakukan sholat wajib saja, setelah Allah memberikan banyak nikmat, memberikan nikmat-nikmat kepadanya, maka dia tambahi dengan sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, dan juga sunnah-sunnah yang lain. Maka dari itu kita harus selalu menerapkan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari mensyukuri hal-hal yang paling kecil sampai hal-hal yang paling besar. Jangan sampai kita itu insecure, karena insecure itu merupakan bukti bahwa kita itu tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kita sebenarnya boleh insecure, tapi dalam hal kita insecure terhadap orang yang ibadah dan agamanya lebih baik daripada kita. Orang muslim kita itu jangan sampai hanya memandang ke atas saja, tapi perlu sekali juga kita itu memandang ke bawah. Karena ketika kita selalu memandang ke atas, rasa kesyukuran kita kepada Allah akan berkurang. Namun kita mau memandang ke bawah, maka kita akan selalu ingat kepada Allah dan menjadikan diri kita selalu bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita jadi muslim yang kufur nikmat hanya karena kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Allah itu kan selalu memberikan kita nikmat setiap detik, setiap jam, setiap hari. Tapi Allah tidak pernah memberi kita musibah ataupun bencana setiap detik. Jadi kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah.
Banyak sekali nikmat-nikmat Allah, bahkan kita itu tidak pernah bisa untuk menghitungnya. Mulai dari kita bisa bernafas, kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa menggerakkan anggota tubuh kita bisa memiliki tempat tinggal, kita bisa memiliki pakaian, kita bisa makan, kita bisa minum. Semua itu adalah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sebelum saya akhiri, saya punya satu tips agar kita bisa hidup bahagia. Sebenarnya tips ini bisa dibilang gampang tapi juga tidak gampang. Jadi ini susah-susah gampang. Jadi ketika kita mau hidup bahagia, kita harus bisa mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita hidup gelisah hanya karena kita belum mencapai suatu keinginan yang kita miliki. Namun, gelisahlah karena kita belum mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.